Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke salah satu kisah paling menakjubkan dalam sejarah Islam. Sebuah cerita tentang iman, pertolongan Allah, dan waktu yang berhenti atas kehendaknya. Kisah para pemuda yang tertidur selama 309 tahun, yang disebut sebagai Ashabul Kahfi. Untuk memahami kisah ini, kita harus mundur ke masa yang sangat jauh. Kita berbicara tentang negeri Rum kuno, bukan Rum modern, tetapi wilayah Romawi Timur yang dulu menguasai banyak daerah sekitar Syam dan Anatolia. Pada masa itu, anak-anak muda yang beriman kepada Allah mengalami tekanan berat dari penguasa yang menyebarkan penyembahan berhala dan memaksa rakyat meninggalkan agama yang benar. Inilah masa ketika beberapa pemuda bangsawan memilih jalan iman di tengah kezaliman. Mereka beriman kepada Allah secara diam-diam. Mereka sering berkumpul, saling menguatkan, dan berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah selain Dia." Quran Surah Al-Kahfi 18:14. Ayat ini bukan cuma pembuka surah, tapi proklamasi keberanian mereka. Akhirnya Allah menuntun mereka ke sebuah gua besar di sebuah gunung. Mereka masuk lalu berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus." Quran Surah Al-Kahfi 18:10. Doa yang sangat singkat, tapi digemakan oleh malaikat, diterima oleh langit, dan diijabah dengan cara yang tak pernah terpikir manusia. Lalu Allah menidurkan mereka. Bukan sehari, bukan setahun, tetapi 309 tahun menurut perhitungan bulan, atau dalam bahasa Arabnya bisa disebut qamar. Mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun, dan ditambah 9 tahun. Quran, Surah Al-Kahfi 18:25. 300 tahun itu hitungan syamsiah, matahari. 9 tahun selisihnya ketika dikonversi ke hitungan qamar, bulan. Tafsir Ibnu Katsir. Selama mereka tidur, Allah membolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri agar badan mereka tidak rusak dan tanah tidak memakan jasad mereka. Quran Surah Al-Kahfi 18:18. Dan di mulut gua, duduk seekor anjing setia yang ikut tertidur bersama mereka. Dalam tradisi Islam, ia dikenal sebagai Kitmir, anjing yang diabadikan kemuliaannya dalam penuturan ulama karena kesetiaannya, bukan sebagai objek sakral. Tafsir Ibnu Katsir. Nah sahabatku, inilah inti kisah Ashabul Kahfi. Waktu yang ratusan tahun berlalu, bukan mukjizat soal tubuh yang tahan lama saja, tetapi mukjizat tentang iman yang diselamatkan langsung oleh Allah. Kalau kamu sedang merasa sendirian menjaga keyakinan, ingatlah mereka. Kalau kamu merasa zaman makin sulit buat beriman, ingat juga mereka. Mereka bukan orang miskin, bukan orang tanpa akses, bukan orang terpinggirkan. Mereka bangsawan muda, punya kesempatan hidup enak, tapi tetap memilih Allah. Dan pertolongan Allah kepada mereka mengajarkan 3 prinsip besar. Iman lebih mahal dari nyawa. Pertolongan Allah bisa datang tanpa logika manusiawi. Waktu dan hukum alam tunduk pada kehendak Allah. Kita juga belajar bahwa Allah tidak menolak doa yang tulus. Bahkan doa yang hanya 1 kalimat pun bisa menggerakkan keajaiban. Allah tidak menyuruh kita mencari detail yang tidak penting, tetapi fokus ke ibrah, hikmah, dan keyakinan. Kisah ini juga sering jadi pengingat tentang pentingnya lingkungan pertemanan yang menguatkan iman. Quran Surah Al-Kahfi 18:14. Kekuatan doa di saat putus asa. Quran Surah Al-Kahfi 18:10. Bukti kebenaran hari kebangkitan. Quran Surah Al-Kahfi 18:21. Larangan terjebak pada perdebatan yang tidak bermanfaat. Quran Surah 18:22. Maka sahabat sekalian, ketika kita membaca Surah Al-Kahfi setiap Jumat, hakikatnya kita sedang membaca surat cinta dari Allah kepada para penjaga iman, termasuk kepada kita yang ingin dijaga hingga akhir zaman. Jika Allah menjaga, maka tak ada penguasa yang bisa menjatuhkan. Jika Allah menolong, maka tak ada waktu yang bisa membusukkan. Dan jika Allah berkehendak, maka 309 tahun bisa terasa seperti 1 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.